Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pagi hari ini dalam Firman Menyapa HKBP Petojo. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, tiada kekurangan suatu apapun juga dalam damai sejahtera dan kasih Tuhan yang memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Karena itu berkatilah Tuhan hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 13. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Daud adalah seorang yang sangat mencintai Allah, yang sangat percaya kepada Allah, dan seseorang yang sangat suka memuji Tuhan Allah. Karena itu mungkin di dalam pikiran kita, bagaimana seseorang yang sangat suka memuji Allah, seseorang yang sangat suka untuk taat kepada Allah, seseorang yang sangat suka untuk menyatakan imannya kepada Allah, tetapi sekaligus orang yang melakukan dosa yang sangat mendukacitakan hati Tuhan, di mana pada waktu itu Daud melakukan perbuatan dosa dengan mengawini Batseba, dan suami dari Batseba, Uria, sengaja dimasukkan ke dalam satu pertempuran dan Uria ditempatkan di depan sehingga mati terbunuh di dalam peperangan itu. Dan itu Daudlah yang mengaturnya sedemikian rupa. Itu sebabnya Nabi Nathan memperingatkan Daud. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud dan mengingatkan Daud akan perbuatannya itu. Melalui sebuah perumpamaan, mula-mula Nabi Nathan mengatakan, kalau kita lihat itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 1. Nabi Nathan mula-mula mengatakan kepada Daud, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu, si miskin tidak mempunyai apa-apa. Lalu kemudian si miskin yang tidak mempunyai apa-apa selain memiliki seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dipelihara. Lalu kemudian terus bercerita itu sampai pada ayat keempat. Di sana dikatakan ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Mendengar cerita itu Daud menjadi sangat marah dan dia mengatakan orang yang seperti itu harus dihukum mati ketika dia mendengar cerita tentang Nabi Nathan itu. Lalu kemudian Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Karena itu dikatakan lagi, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu." Karena itulah Daud sangat menyesal, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Karena dia tahu dengan perbuatannya itu dia sangat menista Tuhan. Karena itu Daud memohon ampun kepada Tuhan Allah, berpuasa dengan tekun. Dari hal ini kita melihat bahwa memang manusia itu kadang-kadang sering kali jatuh karena kedagingannya. Di dalam Roma 8 ayat 13 jelas dikatakan di sana, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu Daud sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan sampai dia berpuasa. Sampai Tuhan mau mengampuninya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan melalui nats hari ini agar kita tidak hidup menurut hawa nafsu kedagingan kita, tetapi hidup menurut roh. Kita yang hidup mengikuti daging akan menuruti tabiat-tabiat manusia keberdosaan kita. Sementara ketika kita menuruti roh, akan tunduk pada pimpinan Roh Kudus dan memfokuskan diri pada hal-hal yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena itu ketika kita menyadari bahwa ada banyak hal dosa-dosa atau banyak hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, marilah kita menyadari akan hal itu dan sungguh-sungguh membawanya ke hadapan Tuhan agar Tuhan mengampuni kita. Sungguh-sungguh untuk menyadari bahwa dosa kita telah mendukacitakan hati Tuhan. Ada banyak orang yang melakukan dosa tetapi kemudian dia tidak peduli, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengeraskan hati. Inilah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak mau tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan. Kita tahu itu dosa, tetapi kita terus-menerus melakukannya, dan kemudian kita dengan sengaja mau tidak taat kepada Tuhan, tidak tunduk, dan tidak peduli apakah Tuhan menjadi marah, apakah Tuhan kemudian menjadi sakit hatinya ketika melihat perbuatan-perbuatan kita yang hidup menurut kedagingan kita, keberdosaan kita yang kita sengaja, lalu kemudian kita tidak minta ampun pula kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Daud diampuni oleh Tuhan, tentu dia sangat bersukacita. Tentu dia sangat bersyukur. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita, maka tentu kita sangat bersukacita dan bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu ketika kita diampuni, maka kita menjadi semangat untuk melakukan hal-hal yang baik untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur, mensyukuri berkat yang kita peroleh, keampunan dosa kita, membuat suasana hati kita menjadi baik, dan kemudian menghadirkan kehidupan yang bermakna, menghadirkan kehidupan yang bahagia. Sikap kita dalam setiap situasi hidup haruslah sikap yang mencerminkan ucapan syukur kepada Kristus, yang menjadi harum, tercium, dan merdu terdengar oleh orang-orang
yang ada di sekitar kita. Itulah ajaibnya rasa syukur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur karena dosa-dosa kita telah diampuni dan kita mendapatkan keselamatan. Kehidupan yang kekal telah disediakan kepada kita. Karena itu kitalah orang-orang yang paling berbahagia. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dalam segala hal akan membantu kita meringankan beban hidup kita. Ada orang yang berkata bahwa masalah hidup itu bagaikan air mendidih. Kita mau menjadi apa, seperti apa tergantung bagaimana kita merespon kondisi yang terjadi. Ada contoh yang dilakukan oleh hal itu, yaitu ada benda yang direbus di dalam air mendidih. Yang pertama wortel yang keras kemudian direbus dalam air mendidih menjadi lunak. Telur yang mudah pecah ketika direbus dalam air mendidih menjadi keras. Teh yang harum menghasilkan aroma yang lebih harum lagi ketika direbus di dalam air mendidih. Bagaimana kita melihat perumpamaan ini? Bahwa apakah kita suka mengeluh dan mengasihani diri sendiri seperti wortel, mengeras seperti telur, marah dan berontak kepada Tuhan, tetapi semakin harum seperti teh ketika semakin kuat dan kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu ketika kita menyadari dosa kita telah diampuni, kita diselamatkan, menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka hiduplah dengan ketaatan kepada Tuhan, dengan hati yang bersyukur, hati yang melimpah dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami telah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami. Tuhan menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dosa-dosa kami diampuni oleh karena kasih Kristus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.